Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Sebagaimana pujian tadi ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itu kami amini, karena kami percaya akan firman Tuhan yang begitu indah. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya Tuhan persiapkan hati dan nurani kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami akan firman Tuhan ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Engkau saja. Itulah permohonan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Renungan malam ini kita ambil tema yaitu ahli waris kerajaan surga. Firman Tuhan itu saya ambil dari Roma 8 ayat 17 yang demikian bunyinya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Waktu saya masih kuliah di Fakultas Hukum Parahyangan, kita mempelajari tentang harta warisan. Harta warisan adalah harta yang menjadi peninggalan daripada orang tua. Harta warisan ini bisa berupa harta bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, tabungan, perhiasan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain. Umumnya, ahli waris yang dituju untuk pembagian harta warisan tersebut adalah anak dari orang yang bersangkutan. Harta warisan bisa menjadi masalah besar bagi keluarga jika pembagiannya dirasa tidak adil. Pembagian harta warisan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku pun patut dilakukan. Ini untuk meminimalkan kemungkinan persengketaan antara anggota keluarga di masa mendatang. Sebelum membagikan, sebaiknya mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian warisan. Warisan dapat diartikan sebagai harta peninggalan seseorang kepada ahli waris atau keluarga jika ia meninggal dunia. Cara pembagian warisan sebenarnya sudah diatur dalam hukum. Setidaknya di Indonesia ini terdapat 3 cara untuk pembagian harta warisan. Pertama adalah cara membagi harta warisan secara adat. Kedua, pembagian harta warisan secara hukum Islam. Dan ketiga adalah pembagian harta warisan secara hukum perdata.
Dalam pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu golongan pertama, keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama. Golongan kedua, keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga dan selanjutnya sampai golongan keempat. Golongan pertama ini adalah yang mula-mula mendapatkan ahli waris. Sedangkan golongan kedua, ketiga, dan keempat itu baru akan diperhitungkan kalau tidak ada golongan ke-1. Itulah pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris menurut kehidupan duniawi. Bagaimana dengan berdasarkan yaitu firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 8 ayat 17. Saya ulangi lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam bacaan nat di atas, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan adalah ahli waris. Seorang ahli waris berhak menerima segala janji-janji Allah, juga kemuliaan bersama Tuhan nantinya. Hak ini menjadikan status kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa dan berharga. Sesungguhnya, hak ini sangatlah besar dan berharga, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur dan fokus kepada kehendak Allah. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa ada ciri atau syarat yang harus dipenuhi sebagai ahli waris. Pertama, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan adalah dengan menunjukkan buah Roh melalui hidup kita. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai materai dan jaminan kita sebagai anak Allah. Seperti jaminan Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, yaitu sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan
dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tanpa Roh Kudus, kita bukan anak Tuhan. Sebab anak Tuhan hidup dalam Roh. Mereka yang hidup dalam Roh tidak lagi hidup menurut daging. Mereka yang hidup dalam Roh tidak lagi mengingat hal-hal yang dari daging. Roma 8 ayat 5. Hidup dalam daging itu seperti pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, dan lain-lain. Dapat dilihat dari Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah yang menjadi fokus hidup kita adalah Kristus. Bukan lagi diri sendiri. Galatia 2 ayat 200. Galatia 2 ayat 20. Ibarat sinar mercusuar yang membimbing kapal laut, sehingga terhindar dari karang yang dapat menyebabkan karam. Demikianlah Roh Kudus memimpin kita ke dalam hidup dan menghindarkan dari maut. Syarat yang kedua, yaitu hidup kita harus membuktikan yang memuliakan Tuhan. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagaimana kita disebut anak-anak Allah, sikap dan perkataan kita yang harus mencerminkan Bapa kita di surga. Akhir-akhir ini banyak sekali orang Kristen yang mengaku anak, tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Bahkan di kalangan pelayan Tuhan yang hidup mereka juga tidak memuliakan Tuhan, melainkan mereka membangun kerjaannya sendiri, bukan kerjaan Allah. Seringkali inilah yang akhirnya mencemarkan nama Tuhan. Sebagai anak, seharusnya kita memuliakan Allah. Seorang ahli waris kerajaan surga sepantasnya hidup sebagai anak Tuhan, hidup mulia, bukan sembrono. Setiap perkataan dan tindakan haruslah yang dapat bertanggung jawabkan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi di balik status ahli waris yang sangat istimewa dan luar biasa, juga ada kewajiban dan syarat yang harus dipenuhi. Hidup sebagai ahli waris kerajaan surga tidak lagi sembrono dan sesuka hati, melainkan harus sempurna, seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ramadi. Ya, terima kasih Pak Suryadi renungan malam hari ini. Menarik ya Bapak Ibu ya. Sepintas memang kelihatannya enak ya jadi orang Kristen dapat jadi ahli waris kerajaan surga. Wah ya, berhak menerima semua janji-janji Allah. Ya, tapi kita harus sadar juga bahwa ada konsekuensi. Ya, seperti warisan dalam hubungan orang tua dan anak tetap bisa batal ketika
kita tidak lagi mengakui sebagai anak orang tua kita, ya warisan bisa batal begitu. Ya, sama juga dengan warisan ahli waris kerajaan Allah. Ya, bisa batal ketika kita tidak mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tadi diungkapkan oleh Pak Suryadi. Ya, jadi ketika kita sadar bahwa kita ahli waris kerajaan Allah, bahkan warisan itu sudah ada sejak zaman Abraham kepada Israel dan seterusnya sampai dengan Kristus dalam perjanjian yang baru. Ya, warisan itu bukan warisan yang begitu saja, ya, tapi juga sebuah konsekuensi. Kita harus hidup sebagai anak-anaknya, ya, sehingga warisan itu benar-benar berhak kita terima. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing malam hari ini. Saya buka mute-nya. Baik, mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu terkait firman Tuhan malam hari ini. Warisan yang Tuhan berikan untuk semua orang percaya. Ya. Ada yang mau sharing? Bu Fefe? Ada, Bu? Ya. Bang Cherry mau tanya, batalnya tuh gimana? Apakah berkaitan dengan kita mengerjakan keselamatan kita? Iya. Iya, artinya kan kita mendapat status sebagai ahli waris bukan karena kebaikan kita, ya, tapi kamu bukan lagi hamba, ya kan? Yesus bilang, ya, tapi kamu anak, ya. Artinya status kita menjadi anaknya, menjadi ahli waris oleh Allah sendiri. Ya, artinya ini nggak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mudah, ya, justru menuntut kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, artinya warisan itu nggak dengan sendirinya lalu melekat, ya. Kalau kita nggak mampu hidup sebagai anak-anak Allah, ya maka bisa dibilang kita batal, ya. Warisan itu tidak berlaku kalau kita tidak hidup sebagai anak-anak Allah, ya, yang sebenarnya itu sudah diberikan buat kita. Ya, mungkin hampir sama seperti dalam PA doa Bapa kami yang di mana kita menyebut Dia sebagai Bapa. Ya kan? Artinya kita sadar, ya, bahwa status itu diberikan dengan gratis. Ya, tapi kalau kita tidak hidup sebagai anak-anaknya, ya tidak mencerminkan hubungan antara Bapa dan anak. Ya. Kayak begitu, Ibu. Jadi warisan ini termasuk juga anugerah hidup yang kekal di dalam Yesus, ya? Ya. Betul. Janji keselamatan. Termasuk. Termasuk. Ya. Oke, makasih. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Pasti ada mungkin Pak? Ada yang mau di-sharingkan? Ya Pak. Ya. Ya, status kita sebagai anak-anak Allah kan memang bukan usaha kita sendiri, tetapi karena anugerah dari Tuhan. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen yang mempunyai iman
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi semua itu karena anugerah Tuhan sehingga kita dihisapkan menjadi anak-anak Allah. Tetapi dalam perjalanannya memang ada beberapa yang harus kita lakukan, yaitu bahwa kita harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan itu juga sangat sulit, tetapi memang itu yang dituntut untuk kita lakukan agar kita disebut anak-anak Allah. Saya kira itu aja Pak Rahmadi. Terima kasih. Betul ya. Baik. Makasih Pak Setiadi. Ya. Ya, bahwa keselamatan adalah anugerah ya, status itu ya, tapi juga bukan anugerah yang murahan. Kalau kata Dietrich Bonhoeffer ya, kadang orang kalau menerima sesuatu yang gratis itu kurang dihargai. Yang gratis itu kesannya ya sudahlah ya, barang gratisan begitu ya, padahal meskipun gratis tapi dibayar dengan darah Kristus ya, darah yang sangat mahal ya. Memang gratis buat kita, tapi itu berharga, darah Kristus yang sangat mahal ya. Jadi mari kita hidup dalam syukur ya, karena warisan itu begitu besar ya. Tuhan cuma minta kita hidup sebagai anak-anaknya ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan ya memang menjadi hubungan yang indah ya, ahli waris yang benar-benar mewarisi semua nilai-nilai kerajaan Allah ya, mewarisi gambaran Allah yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, yang penuh keharmonisan ya, dan itu sungguh menggambarkan hubungan yang indah ya. Sama, saya pikir sama juga dengan warisan dalam kehidupan dunia. Warisan kita buat anak-anak bukan cuma materi ya, justru materi kadang hanya jadi persoalan ya, ketika anak-anak tidak mampu mengelola dan sebagainya, bisa jadi sumber konflik ya. Tapi justru yang lebih penting adalah warisan iman orang tua kepada anak, warisan kehidupan rohani yang baik ya, yang saya pikir itu lebih penting ya untuk kita wariskan ke anak. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau sharing? Oke, kalau tidak ada, kita masuk doa syafaat ya. Sebentar. Ya, ada beberapa pokok Bapak Ibu. Untuk yang sakit ya, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Ibu Wewe, Ibu Lili Lesmana, Pak Jale Arifin, yang sudah di Panti Werda ya, Pak Jale Arifin. Ya. Kemudian Ibu Rosyani juga dalam pengobatan, Pak Budiman, Pak Artono, adakah tambahan untuk yang Ibu sakit? Eliwati. Eliwati ya. Mamahnya Pak Setiadi. Baik. Ada lagi tambahan?
yang sakit? Tidak ada? Yang pertama minta tolong Bu VP ya? Ya, Oke. siap. Yang kedua untuk para lansia di jemaat kita supaya tetap memiliki daya tahan tubuh yang baik dan bersukacita dalam setiap keadaan. Pak Suryadi ya, yang kedua. Ya, Pak. Oke. Yang ketiga, para jemaat dan simpatisan yang belum dapat beribadah onsite agar tetap bisa beribadah di rumah dengan baik melalui live streaming. Kita doakan ya supaya semangatnya tetap terjaga dan mampu mengikuti ibadah di rumah. Minta tolong Pak Hadi yang ketiga. Pak Hadi? Ya Pak. Oh, oke, siap. Ya. Yang keempat, jemaat dan simpatisan GKI Pasko dalam pekerjaan dan usahanya. Pak Thomas? Bisa Pak Thomas? Oke, Pak. Oke. Kemudian kebaktian, dan terakhir kebaktian onsite terbatas GKI Pasko agar terus diperbaiki setiap kekurangannya. Nah, ini terakhir saya sekaligus menutup. Ya. Baik, saudara kita mulai doa syafaat kita. Silakan Bu Evi. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Engkau masih menyertai kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari ini. Dan kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh biarlah hati kami tetap berpegang pada janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami dan pemeliharaan-Mu boleh kami terima dan kami rasakan. Khususnya pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan untuk Natalia dan Ibu Rosyani yang mengalami sakit kanker Tuhan dan dalam perawatan kemoterapi. Tuhan Yesus, tolonglah biarlah keluarga yang merawat boleh memberikan perawatan dengan penuh kasih juga dan mendorong supaya iman mereka tumbuh dan percaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus, tolong juga untuk Pak Suryadi dan Pak Koko yang masih menjalani cuci darah. Tuhan Yesus, biarlah Pak Suryadi dan Pak Koko boleh menjalaninya tetap dengan hati yang gembira. Sehingga semuanya itu boleh dilewati dengan mengucap syukur dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk Ibu Wiwi, untuk Ibu Lili Lesmana, dan Ibu Eliwati Tuhan yang dalam rangka pemulihan setelah jatuh, Tuhan biarlah Engkau saja yang menjamah di sumber yang kena sakitnya Tuhan, dan seperti Ibu Lili retak tulangnya, Tuhan jamahlah. Tuhan Yesus, biarlah pemulihan yang dari Tuhan boleh diterima oleh ibu-ibu ini. Dan Ibu Wiwi juga boleh makin beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu Eliwati juga Tuhan, biarlah segala memar dan segala sakit yang dirasakannya boleh Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa untuk Pak Jalia Arifin yang sekarang berada di Senjarawi Tuhan, biarlah Pak Jalia boleh menikmati hidupnya di Senjarawi dengan teman-teman sesama lansia di sana Tuhan, dengan pengurus dan perawat di sana. Tuhan berkatilah panti Senjarawi, juga berkati anak-anak, mantu, cucu yang memperhatikan Pak Jalia Arifin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Budiman dan Pak Hartono yang mungkin masih dirawat di rumah, kesehatannya boleh Tuhan pulihkan, sehingga imannya juga boleh makin kuat kepadamu, karena Tuhan sudah menanggung segala sakit penyakit di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya mereka boleh sembuh. Tuhan, pada saat ini hamba juga ingin berdoa untuk Pendeta Rahmadi. Tuhan, berikanlah hikmat akal budi sebagai gembala di GKI Pasir Koja. Juga Ibu Eti dan Noel sebagai istri dan anak, Tuhan berkati.
tak lupa aku juga berdoa untuk teman-teman semua yang mengikuti doa malam ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh mendengar seru doa mereka di dalam pergumulan hidup mereka di dalam keadaan pandemik ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Bapa di dalam surga, kami datang dan bersujud di hadapan Kau pada malam hari ini ya Tuhan. Di mana kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya di dalam persekutuan doa malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya apa yang menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kami, kiranya Engkau selalu pimpin kami semua ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami hendak berdoa untuk para lansia di jemaat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan bahwa para lansia ini sudah rindu untuk bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Namun karena situasi dan kondisi sekarang ini belum memungkinkan ya Tuhan, sehingga para lansia tidak dapat hadir di dalam kebaktian secara langsung Tuhan. Untuk itulah tolong ya Tuhan kerinduan anak-anak-Mu para lansia ini. Kiranya Tuhan berkatilah mereka ya Tuhan. Mungkin mereka dapat mengikuti kebaktian secara online Tuhan. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, khususnya di dalam kehidupan para lansia ini. Dan juga kami mohon di dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini ya Tuhan, di mana para lansia sangat rentan untuk terjangkit penyakit ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada para lansia, supaya mereka tetap kuat kondisi badannya ya Tuhan, dan tidak terjangkit atas penyakit COVID-19 ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan tetap setia untuk menjaga dan melindunginya. Bapa, itulah permohonan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada malam ini kami juga bersatu hati dengan bersama-sama dan rekan kami di Jumat malam ini Pak, untuk mendoakan para jemaat dan simpatisan yang belum dapat beribadah secara onsite di gereja ya Bapak, karena keterbatasan usia dan pembatasan kapasitas gereja ya Bapak. Pimpinlah mereka agar tetap setia dalam beribadah walaupun di rumah masing-masing, baik melalui live streaming maupun YouTube. Ya. Berkatilah mereka senantiasa, berilah kekuatan buat mereka senantiasa untuk tetap setia dan tekun untuk mendengarkan firman-Mu di mana saja ya Bapak, melalui channel apapun juga ya Bapak. Karena beribadah bisa saja di rumah masing-masing ya Tuhan. Berilah pengharapan bagi mereka juga semua ya Bapak, untuk tetap berseru hanya kepada-Mu saja Tuhan. Kami serahkan ibadah onsite terbatas selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sehati mau menaikkan doa kami, khususnya untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati pekerjaan mereka dan juga usaha yang dijalankan dan digeluti oleh mereka Tuhan, khususnya di tengah kondisi yang cukup sulit saat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati, berikan hikmat dan akal budi pada mereka, baik sebagai karyawan maupun juga sebagai pemilik usaha. Biarlah mereka juga bisa bertahan Tuhan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit saat ini.
Tuhan yang memberikan kreativitas pada mereka, Tuhan yang memberikan semangat, dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu menopang mereka. Tuhan tolong biarlah mereka juga bisa bertahan dan bisa melewati kondisi yang sulit ini dengan penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan Yesus, dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja yang saat ini kehilangan pekerjaan mereka, yang terkena PHK atau juga terpaksa harus menutup usaha mereka. Biarlah Tuhan yang biasa memeliharakan mereka, Tuhan. Berikan keteguhan, berikan kekuatan dan semangat. Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi mereka, ya Tuhan Yesus. Kami mohon padamu, biarlah mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan baru sebagai penggantinya, Tuhan, dan juga mereka yang harus menutup usahanya, biarlah mereka juga boleh bangkit kembali, Tuhan. Mereka boleh kembali memulai usahanya dengan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus. Juga berdoa, Tuhan Yesus, biarlah kondisi ekonomi, khususnya di Indonesia ini, boleh semakin membaik, Tuhan, sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru, dan juga para pengusaha bisa memulai kembali usahanya dengan baik. Kami mau serahkan, Tuhan, baik jemaat-Mu dan simpatisan GKI Pasir Koja dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kebaktian onsite yang sudah berjalan sejak awal Agustus. Walaupun masih secara terbatas, kami juga menyadari ada banyak kekurangan, ada banyak evaluasi yang perlu diperbaiki. Itu sebabnya Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau juga memberkati setiap anggota majelis jemaat, para aktivis, juga orang-orang yang terlibat untuk mempersiapkannya. Tuhan juga berkati hingga segala pelayanan kami, segala tugas kami boleh dikerjakan dengan baik, dan juga ibadah onsite terbatas juga boleh semakin baik di minggu mendatang, sehingga pada waktunya kebaktian onsite juga boleh dibuka untuk jemaat dan simpatisan lebih luas lagi. Ini berikan kami semua juga hikmat, kesabaran dari Tuhan, karena kami tahu bahwa penyesuaian, adaptasi kebiasaan baru yang memang tidak mudah. Kami juga perlu terus hingga semua yang kami kerjakan juga boleh mendatangkan kebaikan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Biarlah pekerjaan dan semua yang kami kerjakan, ya Tuhan, boleh ada dalam campur tangan dan kasih Tuhan. Kami berdoakan anak-anak kami yang masih dalam pembelajaran jarak jauh, Tuhan juga berkati supaya anak kami boleh terus semangat mengikuti dan juga mengerjakan setiap tugas yang diberikan, sehingga anak-anak kami boleh tetap mendapatkan pengajaran yang baik walaupun secara online. Kami doakan juga doa malam esok hari dan seterusnya. Tuhan juga berkati sehingga doa malam kami ini boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya di dalam hidupku, jual dalam kasih-Mu.